Jadi baru patut diduga itu sudah dapat dilakukan proses Halo sahabat hukum, sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa saya akan membahas tentang penyidikan dari perbuatan atau tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Nah, di dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang atau money laundering, untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, ya, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Ya, meskipun ya sebagaimana tadi di awal disebutkan bahwa karakteristik atau ciri khas dari tindak pidana pencucian uang atau money laundering itu adalah adanya follow up crime dan predicate crime. Jadi tindak pidana pencucian uang atau money laundering ini adalah bukan tindak pidana tunggal. Tetapi di dalam proses penyidikannya, ya, untuk bisa melanjutkan penyidikan terhadap follow up crime-nya itu, ya, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu predicate crime-nya. Ya, jadi paham ya? Itu. Nah, itu adalah bagian dari proses penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Kenapa tidak wajib dibuktikan dulu? Karena di dalam ketentuan pasal ya 3, 4, dan 5 ya bahwa ada kata patut diduga. Artinya baru patut diduga itu sudah dapat dilakukan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan ya terhadap tindak pidana pencucian uang, terutama terhadap follow up crime-nya. Nah, sahabat hukum, jadi kalau ada pertanyaan, apakah dalam proses penyidikan itu apakah harus dibuktikan terlebih dahulu? Misal dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap perbuatan asalnya atau predicate crime-nya itu, atau bisa bersama-sama penyidikannya gitu ya terhadap tindak pidana asalnya maupun tindak pidana lanjutannya. Nah, jawabannya tadi di dalam pasal 69 disebutkan ya tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk bisa melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang. Artinya ya untuk bisa memproses dugaan tindak pidana ya pencucian uang untuk follow up crime-nya ya tidak perlu atau tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Nah, hal ini diperkuat dengan ketentuan pasal 75. Di situ disebutkan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal ya, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK. Artinya apa? Ya, ketika pasal 69 tadi menyebutkan tidak adanya kewajiban untuk membuktikan pidana asalnya, ya, maka ya, penyidik dapat menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang sekaligus. Gitu. Karena apa? Karena menurut ketentuan pasal 75 ya, dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup ya, maka kemudian penyidik dapat menggabungkan penyidikan baik terhadap tindak pidana lanjutannya ataupun tindak pidana asalnya. Nah, demikianlah sahabat hukum penjelasan tentang tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Nah, bila ada pertanyaan dari sahabat hukum, silahkan isi di kolom komentar
dan jangan lupa like serta subscribe.